Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Qala Allah ta'ala bi dzikrihi karim wa billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, banyak sekali pertanyaan, tapi saya nggak punya waktu untuk bisa menjawab semua pertanyaan. Lain kali insya Allah. Satu mungkin yang paling menarik yang ingin saya bahas. Pertanyaan Kiai, sekarang banyak sekali orang menyelenggarakan semacam seminar membahas masalah tasawuf. Komentar Kiai, komentar saya, kalau guru-gurunya bagus-bagus saja, beliau memberikan manfaat untuk umat, menjelaskan masalah tasawuf. Tasawuf as a science, bagus-bagus saja. Tapi untuk jamaahnya, yang saya ingatkan, tasawuf itu bukan semata-mata kajian ilmiah. Tasawuf itu adalah yang dibutuhkan adalah implementasi amalnya. Amalnya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, apa yang diajarkan dalam tasawuf? Ilmu ma'rifat. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa targetnya? Targetnya mencintai Allah. Itulah berlaku hadis qudsi, kata Allah, hambaku mencintaiku sehingga aku mencintainya. Ketika aku mencintainya, akulah jadi matanya dengan itu dia melihat. Akulah jadi telinganya dengan itu dia mendengar. Akulah jadi kakinya dengan itu dia berjalan. Inilah para wali-wali Allah. Inilah ujung akhir perjalanan rohani ini. Cinta kepada Allah sampai Allah mencintai kepada kita. Sekarang secara ilmu, ma'rifat itu bisa kita bagi dalam tingkatan. Tingkatan yang paling rendah itu ma'rifat bil ilmi, kenal kepada Allah secara ilmiah, secara nama dan sifat. Kalau ini sih ilmu syariat pun mengajarkan. Dari kecil kita sudah nyanyi-nyanyi, wujud kiram bako, muhalafatul lil hawadis, kita sudah tahu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, kita sudah tahu. Di atas itu adalah ma'rifat bil akli, ma'rifat dengan tafakur, dengan berpikir. Ini Quran memerintahkan kita berpikir dan Nabi ngasih iming-iming. Kata Nabi, atafakur sa'atan khairim min sana. Tafakur sesaat itu lebih utama dari ibadat setahun. Ibadat setahun bandingannya coba. Luar biasa nilai tafakur. Anda tahu nilai tafakur. Ini pun sudah diajarkan, secara syariat sudah diajarkan. Quran sudah memerintahkan, Nabi sudah menganjurkan. Apa sih yang ditafakuri? Dua, perbuatan Allah dan ciptaan Allah. Menafakuri ciptaan Allah, kita akan mengenal Allah. Menafakuri langit dan bumi, kita melihat matahari bersinar. Coba renung, andaikan tidak ada matahari. Andaikan matahari hilang, seminggu aja hilang. Musnah kehidupan. Ini bumi jadi es semua, diliputi oleh es semuanya. Musnah kehidupan. Bagaimana Allah menjadikan matahari bersinar. Ada waktunya siang, ada waktunya gelap, ada waktunya berputar terus 24 jam buminya sehingga dibolak-balik. Sebagian kena matahari, sebagian tidak, sebagian kena matahari, seperti itulah. Coba renung, betapa Allah melindungi kehidupan dengan menciptakan matahari. Coba renung, Allah menciptakan bintang begitu banyak, berjuta, bermiliar-miliar, di balik bintang ada bintang, ada bintang. Di ujungnya ada apa di ujungnya? Ada bintang. Di mana ujung itu bintang? Ada ujungnya. Itulah gambaran kekuasaan Allah tidak terbatas, keagungan Allah yang tidak terbatas, kesucian yang tidak terbatas. Dan itu kadang tabrakan, bintang-bintang segitu banyak nggak ada yang tabrakan. Wa kullu fi falaki yasbahun. Semua beredar dalam edarannya masing-masing. Dengan merenungi ciptaan Allah, kita akan mengenal Allah. Ini pun secara syariat sudah diajarkan. Cuman mungkin kita suka lupa mengerjakannya. Coba kerjakan. Kalau sedang berdiri di Gunung Bromo, kita lihat pemandangan indah. Itulah lukisan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melukis dengan sangat indah sekali. Kita akan memuji Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka qina adzabannar. Itu nilainya luar biasa. Kalau lihat bintang di langit, kita baca doa itu. Kata Nabi, Allah berikan pahala sebanyak bintang di langit. Berapa banyak bintang di langit? Banyak betul. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka qina adzabannar. Dan puncak marifat yang tidak diajarkan secara umum adalah marifat bil qalbi. Mengenal Allah dengan hati kita. Karena kata Nabi, manusia punya 4 mata, 2 di kepala, 2 di hati. Dengan 2 di kepala dia melihat indahnya alam semesta. Dengan 2 di hati melihat dia ke alam malakut, ke alam gaib. Dia melihat dunia jin. Dia melihat kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekarang kenapa hati kita tidak melihat? Karena hatinya tertutup oleh dosa dan penyakit hati. Jadi perjalanan rohani di dalam bicara soal marifat bil qalbi, kalau guru zaman dulu nggak ada ngajar seperti saya. Ngajarnya cuma perintah begini gitu, gini begitu. Tapi ternyata nyampe juga tuh. Rupanya kuat di doanya, guru zaman dulu kuat di doanya soalnya. Ini begitu nggak pakai jelasin kayak saya yang jelasin gini. Sekarang kalau kita urut secara sistematis, ya kebetulan saya sarjana manajemen, maunya semua sistematis gitu. Dan semua yang saya dapat dari guru-guru saya. Kalau kita lihat perjalanan rohani dalam Ma'rifat bil Qalbi, awal pertamanya adalah membersihkan hati dari dosa kepada Allah. Itu yang pertama. Membersihkan hati dari dosa kepada Allah. Gimana caranya? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa kepada Allah itu kebagi dua. Adalah tidak melakukan perintah Allah dan menabrak larangan Allah. Perintah Allah itu apa? Salat. Ini meninggalkan salat dengan sengaja luar biasa. Sampai ada hadis Nabi, Allah tidak menghitung amal seorang hamba sebelum dia mendirikan salat. Andai kata tiap hari mengerjakan apapun, kalau tidak mendirikan salat tidak dihitung amalnya. Betapa nilai salat itu tinggi sekali. Dan kenapa Nabi memerintahkan salat di awal waktu? Ayo salat di awal waktu, kata Nabi. Kenapa? Oh, karena di awal waktu pintu langit terbuka. Kalau kita sholat zuhur sudah jam 2, inilah majalah khusus sholat. Kamu cuma melihat sholatnya aja, pintunya udah ketutup. Tapi bukan itu. Bukan itu yang paling penting kita sholat di awal waktu. Karena yang paling penting itu menunjukkan kesungguhan hati kita. Kesungguhan hati kita untuk mengejar Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kamu datang ke saya sejengkal, saya sehasta. Kamu datang ke saya sedepah. Kamu sedepah, saya sehasta. Kamu berjalan, saya berlari. Itu menunjukkan kalau Allah sebegini, kalau kita segini, Allah lebih banyak buat lagi. Jadi yang paling utama sholat di awal waktu adalah kesungguhan hati kita untuk mengejar Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah meraih dengan cepat. Kita datang lebih cepat lagi, Allah lebih cepat lagi meraih kasih sayang. Ya Kiai kadang-kadang nggak keburu soalnya di mobil. Saya kan nggak bicara lagi di mobil. Saya bicara udah duduk di tempat. Kalau di tempat, dia ulur-ulur gitu. Kan kita juga nggak mau rahmat Allah diulur-ulur juga kan. Rahmatnya diulur-ulur juga. Kita maunya kan cepat-cepat aja seperti sebagaimana kita mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting dari sholat itu. Sholatlah di awal waktu. Karena terutama kita menunjukkan kesungguhan kita mengejar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zakat. Zakat itu Allah tidak menerima amal anak-anak hamba sebelum membayarkan zakat. Dalam suatu kasus pernah orang bilang tuh, Warli 2 orang jemaah kamu tuh nggak diterima karena bayar zakatnya kurang. Bayar zakat kurang sudah nggak diterima aja. Bagaimana kalau nggak bayar zakat? Ada orang tua, orang terkenal nggak usah sebut namanya. Ketemu saya udah tua soalnya. Kiai gimana caranya? Saya nggak pernah bayar zakat seumur hidup. Berarti Bapak harus bayar di rofal semuanya. Bayar sekaligus semuanya. Sekarang punya rumah berapa? 3, jual 1, bayarin buat zakat. Jangan mati bawa hutang zakat. Gimana masuk surganya? Gimana caranya masuk surganya? Dan sedekah itu kan sudah kita sering bahas. Cerita ahli kubur itu kan sedang jerit-jerit itu. Cuma di atasnya tenang, di bawahnya kan kebanyakan sedang menjerit-jerit. Hidupkan saya ke dunia ya Allah. Apa yang diinginkan? Supaya saya bisa sedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asadaqtu minas sholihin. Kalau saya dihidupkan ke dunia, saya mau sedekah. Betapa nilai sedekah itu luar biasa. Setelah saya ngajak semua orang, saya ajak diri saya sendiri, jangan pernah berhenti sedekah. Berapa aja semampunya. Yang Kiai saya nggak punya uang. Ya kalau cuma 5.000, 10.000 kan bisa sedekah 10.000 kan. Berapa ya semampunya. Dan sedekah itu tidak cuma uang kok. Sebuah senyum pun sedekah. Kita ngajar orang, memberi petunjuk orang itu sedekah. Nunjukin jalan itu sedekah. Orang nanya di mana Kiai itu jalannya itu sedekah. Membantu orang lain itu sedekah. Banyak sekali jalan-jalan buat sedekah. Kita doakan saudara kita muslimin dan muslimat yang hidup yang mati, Allah ampuni dosa mereka, itu sedekah. Nilainya tinggi sekali itu. Itu nilainya tinggi sekali kalau kita mau berdoa ya Allah ampunilah semua dosa muslimin dan muslimat baik yang masih hidup maupun sudah mati. Itu sedekah luar biasa, nilainya tinggi sekali. Di mata Allah pun tinggi sekali. Coba biasakan. Biasakan kalau berdoa selalu kita mintakan ya Allah ampunilah dosa semua muslimin dan muslimat baik yang masih hidup maupun sudah mati. Itu sedekah kita buat mereka. Yang berikutnya adalah sholat. Yang berikutnya adalah puasa, saum. Yang berikutnya adalah haji. Haji itu buat yang mampu, yang nggak mampu nggak usah haji. Nggak usah haji, tidak selalu orang harus berhaji.
Kalau nggak mampu ya nggak usah. Kalau mampu harus berhaji. Kalimat Nabi itu kan keras banget. Kalau dia tidak berhaji padahal mampu, saya nggak peduli dia mati sebagai Nasrani atau Yahudi, itu ngeri amat sih. Ngeri sekali. Jangan ditunda. Pakai ONH biasa juga oke kok. Saya pernah pakai ONH biasa. Seru tuh malahan. Kita sekamar sama orang bermacam-macam tingkat pendidikan, bermacam-macam. Oh, luar biasa seru. Ada yang mau pakai AC, ada yang mau pakai AC. Memadukan keinginan orang yang berbeda-beda dalam sebuah kelompok itu luar biasa. Ada yang sakit, minta diobatin. Sakitnya pilek aja nggak bisa ngobatin dirinya sendiri gitu. Karena begitu lugunya. Taunya sakit pilek aja udah pokoknya. Enak kok. Malah kita memberikan manfaat buat mereka. Kita memberikan manfaat, bisa ngajarin mereka soal-soal kesehatan, soal segala macam. Seru kok. Yang penting kita berhaji. Apalagi, bukan cuma itu, bukan syarat zakat puasa haji. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib hukumnya. Sampai ada hadis Nabi, Allah tidak menghukum sebuah bangsa karena berbuat dosa, tapi Allah akan menghukum apabila tidak ada orang berikan peringatan. Kalau tidak ada orang berikan peringatan, Allah akan menghukum secara merata. Ngeri sekali. Apalagi sedekah, memberi makan fakir miskin, menyantu anak yatim. Apalagi Ustadz Kirno, tiba-tiba saya blank. Perintah Allah melakukan amar nahi mungkar, bukan cuma soal zakat puasa haji. Ini kita bicara soal kewajiban kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya mungkin yang paling besar itu. Yang paling besar itu. Yang menabrak larangan, apa aja larangan itu? Berjudi, berzina, mabuk-mabukan. Itu perbuatan-perbuatan yang luar biasa, Allah berkah sekali gitu. Dan saudaraku, kalian masih terlibat dalam kegiatan seperti itu, ingat-ingat omongan saya. Kesian Bapak kita dalam kuburnya, kesian. Dia minta tanggung jawab oleh Allah, lihat tuh, anak kamu lagi zina, lihat anak kamu lagi judi, lihat tuh, gimana kamu ajar dia? Saya jadikan dia amanah, kamu lihat kayak gitu kelakuannya. Kesian sekali. Boro-boro memberikan manfaat, kita malah memberikan mudarat buat orang tua kita dalam kuburnya. Tinggalkan saudaraku. Gimana caranya kayak meninggalkannya? Dengan kemauan dulu. Saya mau meninggalkan perbuatan yang dia mengharamkan Allah, dilarang Allah. Setelah itu cuma zikir. Cuma zikir dan puasa kombinasi yang kita akan kuat. Menahan godaan tadi. Zikirnya apa Kiai? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Warhamna wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Kalau buat yang normal 100 kali setiap malam cukup. Kalau orang sedang terlibat dalam perbuatan maksiat, lagi asik berzina, nggak cukup cuma 100. Kalau perlu setiap waktu sholat, setiap waktu sholat 100 dan puasa. Bisa kuat. Kok tahu saya pernah membimbing orang-orang terlibat dalam dunia ini. Tahu. Dan mereka bisa meninggalkan dengan kombinasi puasa dan kombinasi zikir, mereka bisa tinggalkan. Hatinya kuat untuk bisa meninggalkan tadi. Kalau enggak sih, ditarik-tarik setan terus. Kalau saya terus dalam dosa. Apalagi memutuskan silaturahim. Itu dosa besar, memutuskan silaturahim. Memutuskan silaturahim dan membuat sebuah silaturahim terputus. Membuat sampai anak dan bapaknya terputus silaturahim karena dia dipengaruhin anaknya itu sampai terputus silaturahim. Aduh, dosa besar. Kayak gitu kelakuan masuk surga. Aduh, Anda lagi bermimpi besar, sedang bermimpi besar. Mimpi besar bisa masuk surga dengan kelakuan seperti itu. Kita sambungkan silaturahim Allah ridho luar biasa. Ada sebuah silat terputus dan kita bujukin mereka supaya tersambung lagi. Oh, Allah ridho luar biasa. Sementara memisahkan luar biasa Allah berkanya. Apalagi selain itu. Oh, itu kalau kita bicara itu sudah bicara soal yang bagusnya. Ini sekarang yang dosanya dulu. Perbuatan dosa yang kita harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkara kelakuan ya dengki, sirik. Kalau itu bagian dari membersihkan hati dari penyakit hati. Kalau dari dosa tadi, dosa-dosa tadi yang kita sempat sebutkan. Nanti kalau keingat lagi kita bahas lagi. Sekarang dosa kepada Allah bersih. Yang susah itu bersihkan dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah gimana cara Kiai? Datang malam-malam sholat 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat. Habis itu baca astagfirullahaladzim la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih 100 kali. Allah sudah mampuni dosa kita. Apalagi kalau kita kerjakan
terus setiap hari dan kerjakan setiap hari. Every day kita minta ampun kepada Allah. Nabi itu pakai sumpah, wallahi la astaghfirullahaladzim fil yaumi aksara min sab'in marrah. Aksara min mi'ati marrah. Demi Allah, saya minta ampun kepada Allah setiap hari lebih 70 kali, lebih 100 kali. Itu Rasulullah minta ampun setiap hari 100 kali. Kita juga begitu, harus setiap hari kita minta ampun kepada Allah. Sambil nangis kita minta maafkan saya Allah, ampuni saya Allah atas setiap dosa, setiap maksiat yang saya berbuat. Mata kita berbuat maksiat, mulut kita berbuat maksiat, kuping kita berbuat maksiat, hati kita berbuat maksiat. Yang paling susah itu adalah menghindari maksiat hati. Itu paling susah, Ustaz Firman. Karena kalau secara syariat ya, orang baru berniat, tapi tidak dikerjakan, dia belum berdosa. Belum berdosa. Sebelum itu dikerjakan. Itu kalau secara syariat ya. Kalau secara hakikat ya, secara ilmu kita, baru niat sudah berdosa. Baru niat sudah berdosa. Termalam saya perkosa dia, sudah berdosa, sedang ngecap di hatinya. Gimana kita bisa menjaga hati kita? Tidak ada di hati kita lintasan-lintasan yang seperti itu. Jadi kalau ada kretek yang jelek, buang. Kretek jelek, buang. Gitu. Nggak ada kretek yang jelek di hati kita akan bersih terus. Kita berbicara bersihkan dosa dari manusia, dari Allah dan dari manusia. Dosa pada manusia, kayak nyangkut masalah harta. Dulu kita pernah tipu dia, balikin duitnya. Nggak cukup minta ampun sama Allah. Ya, kata Allah, balikin dulu duitnya, kamu nipu dia. Kamu tipu dia, kamu ambil uangnya, balikin uangnya. Orangnya udah nggak ada, Kiai, udah meninggal dunia. Tuh uang sedekahkan ke masjid, kemana niatkan pahalanya buat orang. Aduh, dia senang banget. Senang banget. Kalau tuh uang kita sedekahkan, kita niatkan, ya Allah, ini sedekah saya ini, pahalanya saya niatkan buat saudara saya si ini nih. Yang dulu saya beli makan combro, nggak saya bayar combronya. Kita sedekahkan dalam jumlah besar, kita bilang, ya Allah, ini pahalanya saya sampaikan untuk semua orang pernah saya zolimi. Semua orang pernah saya zolimi, berikan pahalanya buat Allah, tahu siapa yang pernah kita zolimi. Insya Allah kalau seperti itu kita kerjakan teratur. Setiap hari selesai sholat kita bacakan Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas 11 kali. Kita bilang, ya Allah, sampaikan pahala bacaan saya untuk semua orang yang pernah saya zolimi. Itu Al-Ikhlas 11 kali itu Allah membuat istana di dalam surga. Kalau kita kerjakan setiap hari kan nilainya banyak sekali. Insya Allah akan mengampuni dosa kita pada manusia. Insya Allah hati kita akan bersih. Di saat hati kita bersih dari dosa, dari penyakit hati, itu bukan tujuan beralat. Karena Allah Maha Suci tidak bisa didekati hati yang melewatkan penuh dosa. Tak mungkin, mustahil. Hati bersih itulah alat kita mulai bisa mendekat kepada Allah. Nur Allah masuk ke dalam hati kita. Itulah sabda Nabi, ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hati firasatnya mukmin sebab diterangi oleh nur Allah. Begitu nur Allah masuk ke dalam hati kita, firasat kita tajam sekali. Tajam sekali. Tapi pada waktu itu, setan menggoda terus supaya kita kepleset lagi ke dalam dosa. Setelah tahapan berikutnya, setelah kita nomor 1 minta ampun kepada Allah, nomor 2 minta ampun kepada manusia, nomor 3 bersihkan hati dari penyakit hati. Takabur ini paling dahsyat takabur ini. Sampai ada hadis Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak bisa masuk surga orang saat tum aja kesombongan dalam hatinya. Nah saat tum sudah nggak bisa masuk surga, bagaimana kalau sombongnya berbakul-bakul, sombong banget. Bagaimana masuk surga? Lagi mimpi aja dia. Itulah supaya kita sadar. Jangan sombong. Sombong kata Allah cuma saya yang boleh sombong. Kamu sombong apa? Punya harta banyak bukan kamu punya, saya punya. Yang otak pintar saya yang bikin, yang rupa bagus saya yang bikin. Kamu sombong saya lempar ke neraka jahanam. Cuma saya yang boleh sombong. Inilah yang kita harus sadar dan didukung oleh zikir. Insya Allah kita akan bisa menguasai hati kita. Kuncinya semua ada di zikir. Zikir dan kemauan tadi. Sudah kita bersihkan dari dosa kepada Allah, dosa pada manusia, bersihkan penyakit-penyakit hati, nur Allah masuk ke dalam hati kita. Tahapan berikutnya adalah menjaga hati tetap bersih. Saudaraku, ini lebih susah dari membersihkan hati. Menjaga hati tetap bersih itu lebih susah dari membersihkan hati itu sendiri. Setan makin kuat menggodain kita terus dicari jalan supaya kita kepleset ke dalam dosa. Tadi kuncinya cuma 2, puasa dan zikir. Kalau guru saya yang nomor 2 bilang puasanya 3 hari, Senin, Kamis, Jumat. Minimal Senin, Kamis, Jumat kata beliau. Kalau saya bilang sekarang 2 hari udah alhamdulillah Senin Kamis. Senin Kamis nggak dikerjain, Senin Kamis Jumat. Kalau sudah bisa Senin Kamis 3 hari, Senin Kamis Jumat. Itu guru nomor itu luar biasa. Itu di antara golongan para wali Allah, bukan cuma sekedar wali Allah, salah satu pimpinannya para wali Allah. 3 hari puasa. Dan saya ketika saya
Ya. Ya, tahapan berikutnya adalah setelah kita bersih dari dosa kepada Allah, dosa pada manusia, bersih dari penyakit hati, tahap berikutnya menjaga hati kita tetap bersih. Setelah itu tahapan berikutnya mengisi hati kita dengan zikir. Mengisi hati dengan zikir, zikir itu akan merumbuhkan tabir-tabir. Karena di antara kita dan Allah itu ada hijab-hijab, tabir-tabir. Wallahu alam, satu kalau bilang ada 1000 antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan rubuh oleh zikir-zikir. Pada zikir-zikir satu persatu dia akan rubuh. Terus kita akan makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai tiba saat dimana kita harus menyelam ke lautan makrifat. Inilah tahapan yang jangan kerjakan tanpa bimbingan. Saya bimbing. Setiap hari kirim kalimat-kalimatnya khusus untuk guru saya Kiai Suhardi Al-Fatihah. Bilang untuk guru saya Al-Fatihah. Itu murid saya. Kalau nggak bilang seperti itu berarti bukan murid saya. Cuma terima manfaat ramah saya. Tidak harus jadi murid saya. Tidak harus. Tidak harus, saudara. Buat saya juga berat kalau orang jadi murid saya semua. Kalau dia bikin pahala saya kebagian pahalanya, bikin dosa saya kebagian dosanya gitu. Nah, yang depannya enak, yang belakangnya itu nggak enak. Tapi itu sudah risiko seorang guru. Pada bilang untuk guru saya Kiai Suhardi, itu sudah kewajiban saya buat jagain. Karena pada tahap itu sudah kalau hati mulai bersih, itu mulai masuk gangguan-gangguan sedikit-sedikit kita di pinggir-pinggir lautan makrifat. Baru belum menyelam, baru di pinggir-pinggir. Belum menyelam. Tapi sudah ada gangguan jin. Sudah ada jemaah saya didatengin Nabi Khidir katanya. Saya tadi malam datang Nabi Khidir, Kiai. Besoknya saya bilang nggak ada Nabi Khidir, kamu udah saya bunuh. Kok dibunuh? Itu bukan Nabi Khidir, itu jin. Kok kayak tahu tuh jin? Saya tahu yang aslinya, saya tahu yang palsu. Saya tahu yang palsunya. Banyak mereka nipu. Banyak orang tertipu. Kalau dia masuk dunia itu tanpa bimbingan seorang guru, dia tertipu. Tampil jadi hebat, pakai ubul-ubul, wah saya lah Nabi Khidir. Saya Syekh Abdul Qadir Jailani. Mulai yang salah, ngajar hal yang keliru. Tapi orang itu diajak, saya ajak kamu kan hebat, kamu wali Allah. Saya ajak kamu lihat surga yuk, dibawa pergi. Wah lihat surga bagus, padahal bukan surga, tempat sampah aja. Matanya tertutup gitu, itu tempat sampah. Matanya tertutup karena ditipu oleh jin. Ya saya bilang tadi kirimin saya Fatihah, secara otomatis saya akan jagain. Dalam doa saya kalau maghrib saya akan doakan. Saya bentengkan diri saya, anak istri saya, anak-anak saya, seluruh murid saya akan bentengkan dari segala bencana, segala hal yang buruk dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Saya lindungkan diri saya, istri saya, seluruh murid saya dengan wajah Allah yang agung, dengan nama-namanya yang mulia, dengan wajahnya yang mulia, nama-nama yang agung, dan kalimat yang sempurna dari kemarahannya, dari siksaannya, dari kehadiran setan dan digangguan. Sudah kewajiban guru buat jagain, kewajiban. Karena pada saat dia mau masuk ke situ, dia pasti akan diganggu. So, guru saya nomor 2 itu nggak pernah ngomong. Dia, tapi umur saya takut, jujur saya takut kalau gitu, takut kepleset. Mual katanya. Dia ngomong keras sambil bentak saya. Mual katanya, nggak akan katanya, ada saya, dia bilang gitu. Ada saya, nggak ada. Masuk aja gitu. 7 tahun, 8 tahun saya gaul, nggak pernah dengar suaranya. Ya, tiba-tiba cuma ngomong cuma mual. Tapi kalau hadir dalam gaib biasa aja gitu, biasa ngomong biasa. Nah, kalau ditampil lahir kayak gini kayak begitulah, alhamdulillah. Terus sudah rezeki saya, beliau tuh mungkin di Mekah, beliau pulang ke Indonesia gara-gara orang di Mekah dibunuhin Wahabi, Ahli Sunnah wal Jamaah dibunuhin Wahabi itu tahun 20-an gara-gara, termasuk keluarganya Imam Nawawi Al-Bantani dibantai oleh Wahabi. Itulah tangan-tangan kotor Wahabi, tangan-tangan kotor Wahabi yang sekarang di Indonesia enggak, ya bulan aja. Dan aja kalau mereka kuatkan, mereka seperti Taliban gitu, sama aja, nggak ada bedanya. Wahabi kayak gitu itu. Tapi gara-gara itu dia pulang ke Indonesia. Nah, gara-gara pulang ke Indonesia lah saya punya kesempatan, saya ketemu. Dan saya diuji oleh beliau sampai 7 tahun. 7-8 tahun, tiap minggu, tiap 2 minggu saya datang. Sampai ini beliau mau ngajar saya. Mau ngajar saya secara sistematis gitu. Terus diajarin saya. Saya melihat kakak-kakak guru saya. Ada 6 orang, mereka semua hebat. Cuma saya nggak hebat. Mereka semuanya wali Allah. Dan saya cuma pegangan tangan guru saya, guru jangan tinggalin saya, guru. Saya mah jelek, saya mah nggak bagus, karena bagus-bagusnya. Cuma saya cinta penjenengan, jangan tinggalin saya, pegangin saya. Ya, jadi bersihkan hati dosa kepada Allah, bersihkan hati dosa pada manusia, bersihkan hati dari penyakit hati, jaga hati tetap bersih terus. Yang dengan puasa,
seminggu 3 hari 3 kali, dan dengan zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billah. Dan kalau maghrib subuh pakai zikir kita yang buku saya yang hijau itu. Karena di situ ada kalimat yang paling penting, kalimat tahlil. La ilaha illallah. Itulah bibit dari seluruh zikir itu di kalimat itu. Bibitnya di situ. Kalau yang berikutnya itu saya nggak bahas karena itu sudah berbahaya buat dibahas gitu. Kalau siapa sudah sanggup sampai ke hati yang bersih, datang ke saya ajarin gitu. Gimana kita harus menyelam kalau dan ma'rifat. Kita siap buat ngadepin jin-jin. Takut tuh karena kita nggak yakin bisa menang. Takut. Oh, nggak kelihatan dia. Nanti dia mukanya gede. Takut. Kalau kita tahu kita bisa ngalahkan, kita nggak takut. Kamu yang takut sama saya, bukan saya yang takut sama kamu. Kamu yang takut sama saya, bukan saya yang takut sama kamu. Semua bisa. Bekalnya adalah kemauan yang kuat. Bekalnya adalah kemauan yang kuat. Dan jadi mengolek di atas meja. Nanti mengolek malas bekerja. Dan kedua adalah ini pikiran kita. Mindset kita nih harus disetel yang bagus itu. Insya Allah saya bisa. Insya Allah saya kuat. Insya Allah, aku nggak kuat di Kiai. Kalau puasa tuh aku pusing, kepalanya pusing. Nggak bisa mikir kayak. Kalau puasa bisa mikir. Ayo mulai dengan insya Allah bisa. Bisa insya Allah. Dengan kemauan yang kuat. Gak ada dicapai santai-santai itu gak ada. Itulah sistematika kita mengejar dunia kita. Dan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Minta ampun kepada Allah dengan kalimat astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Minta ampun manusia. Minta ridhonya semua orang. Datengin. Maafkan saya. Ampunin saya dulu. Maafin saya. Ya ada dosa-dosa kita agak susah minta ampun ya memang. Tapi ya berusaha sekuat tenaga. Kalau nggak bisa tadi kita sedekah buat dia. Kita hajikan dia, kita umrahkan dia. Kalau dosa kita mau dia parah banget, kita hajikan dia. Hajikan niatkan pahalanya buat dia. Gitu. Insya Allah hati kita akan bersih dari dosa kepada manusia. Menurut saya yang paling efektif dosa pada manusia dengan cara seperti itu. Kita sedekah, niatkan pahalanya buat semua orang pernah saya zalimi. Kita baca setiap hari, baca Al-Ikhlas 11 kali, niatkan pahalanya buat orang pernah kita zalimi. Insya Allah pada suatu periode tertentu bersih. Allah akan mengampuni dosa kita. Tinggal kemudian kita jaga, kita sadar bahwa kita nggak boleh takabur, ujub, riya, sumah. Kita jauhin, nggak boleh munafik, nggak boleh hasud, nggak boleh apa itu dendam, nggak boleh ya gue sih bisa maafin, nggak bisa ngelupain. Namanya dendam namanya, bisa maafin, nggak bisa ngelupain. Dendam itu akan membakar hati kita sendiri. Kalau kita ikhlas menerima ketetapan Tuhan, yang susah itu. Kalau orang ngomongin jelek kita dan kita tidak ngebalas, kita diam, itu susah. Dan saya belajar seperti itu. Saya nggak boleh, saya diam aja. Saya juga nggak ngebantah, saya diam aja. Gitu. Jadi yang penting saya selamat, dia juga menyelamatkan saya. Itu hasilnya buat mereka jelek sekali. Gitu. Jelek sekali buat mereka. Kalau menjatuhkan mereka ke derajat yang jelek sekali. Gitu. Saya sih memang jelek gitu. Tapi kalau sampai saya melakukan hal-hal yang ini ya enggak lah, insya Allah. Insya Allah enggak lah. Kalimat saya punya anak katanya di Jeddah sana. Lagi nonton anaknya di mall lagi. Istrinya pakai cadar. Saya punya anak, saya nggak mungkin jauh. Anak saya nggak mungkin jauh dari saya. Ya mungkin. Terus saya diam, saya nggak ngebantah. Nah ketemu saya katanya repotnya natin anak. Saya juga nggak ngebantah, saya diam aja. Serah kamu aja, penting saya selamat aja. Kalau kita teriak-teriak ribut-ribut, kita sama jeleknya sama dia. Dia jelek, kita juga jelek. Sampai di mana tadi? Sampai kita jaga hati tetap bersih. Hati tetap bersih, di saat bersih itu yang paling susah menahan, bertahan supaya hati kita tetap bersih. Terutama ini mulut, jaga mulut kita. Jangan pernah ngomong yang nggak ada gunanya. Kata senior saya, Mbah Kiai Mangli, sing ora perlu diomong, ojo diomong katanya. Sing ora perlu diomong, ojo diomong. Dan saya belajar dari beliau, bukan belajar. Saya belajar bagaimana menjalani kehidupan. Belajar saya melihat beliau dari Jakarta sampai Cirebon nggak ada ngomongin sepatah kata pun dia aja. Sampai Kudus nggak ada ngomongin dia aja. Ketemu temannya di Cirebon, saya berhenti di gang, masuk jalan kaki mungkin 200 meter. Itu yang punya rumah sudah nunggu di depan rumah, di depan pagar. Waduh, sama-sama wali Allahnya. Dia tahu kita mau datang. Ya sudah rapi, sudah senyum, pakai baju, pakai haji, pakai sarung. Saya lihat mereka saling cium tangan. Termasuk rumah, nggak ada kursi. Saat Kirno kursi pun nggak ada, kosong. Cuma digelarkan tikar kita duduk di situ. Mereka cuma nanya, ini sehat, udah di ada yang ngomong. 5 menit, 10 menit tanpa ada yang ngomong. Ya, karena hati mereka sibuk.
ibadah kepada Allah, sibuk sholat. Mereka tuh kalau kita 5 waktu, mereka mah sholat sepanjang waktu. Kita besok belajar sholat sepanjang waktu. Kita cuma 5 waktu aja. Ya, mereka hatinya tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, gitu aja. Itu saya bilang saya pegel. Saya tanya si Mbah yang punya rumah, Mbah suka ke Jakarta, Mbah? Gitu. Kemana, Mbah? Sebutan nama seorang Habib. Saya pernah ketemu tuh Habib. Itu wali Allah. Saya pernah cium tangannya. Mbah kalau ke Jakarta ke rumahku ya Mbah. Nggih, insya Allah. Katanya. Itu cuma beberapa minggu kemudian saya pulang kantor ada di teras rumah saya. Berikut santri, saya kejar, saya cium tangannya, saya masukkan ke tanya santrinya. Gimana caranya kamu sampai rumah saya? Entah kata kayak jalan terus belok kanan, dan terus belok kiri, terus belok kanan, belok kiri, lain rumahnya. Nggak pakai Waze dia, nggak pakai GPS. Itulah para wali Allah. Kalau kita lihat lahiriahnya, Masya Allah. Kita lihat kayak ini orang kayak tukang sayur. Gitu. Lahiriahnya begitu sederhananya. Gitu. Sederhana, bajunya sederhana, semuanya sederhana. Ya, gitu. Itulah para wali-wali Allah. Banyak para wali Allah itu tidak dikenal. Jadi saya kenal Kiai Mangli itu, beliau mengenalkan saya pada sahabat-sahabatnya para wali Allah. Saya lihat tuh, di antaranya ada orang yang sama sekali tidak berpenampilan seorang kiai. Sama sekali nggak ada. Cuma pakai topi haji, pakai baju koko. Kerjaan dia jualan barang antik. Cuma saya lihat Kiai Mangli hormat sekali, dicium tangannya. Itulah banyak para wali Allah tidak dikenal. Yang kenal cuma sesama mereka. Sesama mereka tahu. Di sini ada wali Allah, di sini wali Allah. Mereka tahu. Jadi sasaran kita adalah kita bicara tasawuf itu bukan buat dibahas-bahas, buat dikerjain. Ayo mulai dengan bersihkan hati dari rasa kepada Allah, bersihkan hati dosa kepada manusia, bersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, jaga hati tetap bersih terus dan isi dengan zikir. Jadi kalau sudah mulai zikir, datang ke saya ajarin zikirnya. Mulai sekarang kalau mau ikutin saya, kalimat hidayahnya gitu. Khusus untuk guru saya Kiai Suhardi Al-Fatihah. Kalau dia sudah ngaku saya guru saya, teman-teman saya sudah akan jagain dia. Saya punya teman-teman yang akan jagain dia. Ini anak yang ngakuin Suhardi gurunya, jangan jagain dia. Begitulah, cepat banget sih. Bapak Ibu, hari Jumat besok insya Allah saya akan berangkat haji. Jadi mungkin ke depan sekitar 3 minggu, 4 minggu nggak ada pengajian. Insya Allah saya doakan semuanya. Saya doakan yang bagus-bagus. Dari saya yang jangan lupa itu, kata Nabi, akrobu mayakunu abun rubihi wa huwa sajidun. Aksiru fi sujudi minat doa. Sedekat-dekat hamba kepada Allah waktu dia sujud. Perbanyaklah dalam sujud kamu berdoa. Ini aja pegang ilmu ini. Setiap sujud kita doa. 3 perkara jangan lupa. Selain bersatu berterima kasih. Bilang pakai bahasa Jawa aja, tapi jangan diucap. Kalau diucap sholat kita batal. Ucap di hati pakai bahasa Sunda, berjawa, bahasa any bahasa. Kalimatnya terima kasih ya Allah atas segala nikmat telah kau limpahkan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Jangan lupa bilang nikmat sehat. Nikmat sejahtera, nikmat kaya raya, nikmat hidup berkecukupan, nikmat tidak sanggup saya hitung. Terima kasih ya Allah, matur nuwun ya Allah, ini bersatu. Allah akan berikan tambahan terus. Kalau kita syukur nikmat sehat, Allah berikan kita sehat terus. Pasti itu, pasti. Allah sudah berjanji, lain sekartum lagi dan aku lagi kafartum. Ini aja bersedih. Kamu bersyukur saya tambah nikmatnya, kamu tidak bersyukur saya hukum kamu. Syukur. Jangan pernah lupa bersyukur kepada Allah. Pernah minta ampun, maafkan saya, ampuni ya Allah atas segala perbuatan salah yang saya perbuat. Supaya hati kita bersih terus. Yang ketiga memohon. Memohon tuh mohon apa sih orang kalau minta nomor 1 apa sih? Minta umur. Minta, bilang mau minta umur. Jangan minta umur panjang. Panjang tuh umur saya udah panjang. Bilang saya minta umur sampai umur saya di atas 90 tahun. Sebutkan keinginan kita. Mau 100 tahun juga boleh. Cuma setahun kayaknya gitu udah loyo ya. Udah loyo, udah capek. Dari kasih segini sudah alhamdulillah. Di satu sisi kita memohon bilang ibadah supaya saya bisa ngajar seperti ini. Saya udah lihat nggak ada lagi orang ngajar di tasawuf. Dari sisi kita harus siap, kita harus balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan balik, kita akan bilang labaik Allahumma labaik. Kau panggil saya datang, saya akan datang dengan berlari ya Allah. Nyalah hambamu yang lemah, berhampir hadirat rahmat kasih sayang Engkau. Apa sih kalau kita doa terakhir sujud itu nomor 1 minta umum, nomor 2 minta rezeki juga penting supaya bisa haji, supaya bisa umroh, supaya bisa di rumah, supaya hidup berkecukupan. Minta apa lagi sih? Minta sehat. Minta apapun, minta sebutkan dalam hati kita apa yang kita inginkan. Sampai yang paling ujung minta jadikan kami sekeluarga orang berbahagia dunia akhirat. Itu yang paling bahagia dunia akhirat. Bahagia itu Allah tidak akan pernah berikan kecuali hambanya yang dia sayang. Kalau kepangkatan dunia, orang tidak beriman pun Allah berikan. Harta dunia, orang tidak beriman pun Allah berikan.
kebahagiaan Allah tidak akan pernah berikan kecuali hamba-hambanya yang dia sayang. Jadikan kami orang-orang berbahagia dunia akhirat ya Allah. Asal itu aja dikerjakan, insya Allah. Insya Allah di dunia kita sama-sama, di akhirat kita sama-sama. Mudah-mudahan Allah mengizinkan saya cariin semua jadi padang mahsyar. Orang ngaku murid saya akan cariin, saya akan minta izinkan saya ya Allah. Bawa mereka sama-sama saya. Mau dibawa kemana suatu hari? Mau dibawa ke tempat guru-guru saya ya Allah. Di mana guru kamu? Bersama Rasulullah ya Allah. Padahal dia tahu. Dia masih nanya. Itulah Tuhan yang Maha Agung, Maha Suci, Maha Kuasa, Maha Agung. Mudah-mudahan saya berada dalam tingkat seperti itu. Mudah-mudahan doakan aja. Itulah Pak Kustir, Ustaz Syukri harus lebih bagus semuanya. Ustaz Haris harus lebih bagus. Karena nggak selamanya saya akan ngajar seperti ini. Umur saya sudah 77, dulu umur saya 65 tahun aja saya udah mulai mau meninggalkan. Saya bisa dilarang, nggak boleh itu. Oke, saya nggak boleh sejalan terus. Tapi saya ada banyak keinginan. Keinginan saya di umur 80 tahun, saya ingin mulai meninggalkan semua kehidupan ke dunia. Kalau nggak ditarik-tarik terus mikirin visa, mikirin segala macam. Tapi ya apa katanya terserah Allah Subhanahu wa taala. Saya apa katanya Allah, kita nyerah seperti bayi yang diurus oleh ibunya. Kalau kamu bersisat suhari, oke ya kita jalanin. Sini kita jalanin. Yang penting saya mau dalam ridhonya Engkau ya Allah. Saya mau hidup di dalam ridhonya Engkau. Saya mau masuk kubur dalam ridhonya Engkau. Saya mau masuk dibangkitkan dalam ridhonya. Saya mau semua dalam ridhonya Engkau. Saya mau jangan tinggalkan saya barang sekejap mata pun ya Allah. Jangan kau tinggalkan saya barang sekejap mata. Baiklah, kita masih punya waktu buat zikir. 30 menit lagi. Ini kita zikir, kita doa. إلى خضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأبويا فجر إبراهيم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى حضرة Adam alaihissalam wa min Hawa wa Idris wa Nuh wa Hud wa Salih alaihissalam wa Ibrahim alaihissalam wa Lut alaihissalam wa Ismail alaihissalam wa Ishaq alaihissalam wa Yaqub alaihissalam wa Yusuf alaihissalam wa Ayyub alaihissalam wa Su'aib alaihissalam wa Zulkifli alaihissalam wa Musa alaihissalam wa Harun alaihissalam wa Daud alaihissalam wa Sulaiman alaihissalam wa Ilyas alaihissalam wa Yunus alaihissalam wa Zakaria alaihissalam wa Yahya alaihissalam wa Isa alaihissalam wa Nuh alaihissalam bil hadrati Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala as'alukal barakah wa syafa'ah wa karamah wa izazah wa salamah ilmu al-fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walurhi jami'a awliya ilahi ta'ala min masarikil ardi ala magharibiha bibariha wa bahriha min yaminiha wa shimaliha khususan ila hadrati sayyidina maulana Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani wa Syekh Qasim Junaidil Baghdadi wa Syekh Wais Qarni wa Syekh Junaidi Al-Laksabandi wa Syekh Al-Badawi wa Syekh Al-Rifai wa Syekh Al-Buni wa Syekh At-Tijani Syekh Ibrahim Al-Adam Ibrahim Al-Hawas Ibrahim Al-Harwasani wa Syekh Jabar As-Siddiq wa Syekh Yazid Al-Bustami wa Syekh Yusuf Al-Hamdani wa Syekh Biharin Qumi wa Syekh Marufil Kurhi wa Syekh Siri Asakti wa Syekh Habibil Azami wa Taifati Sufyan wa Surihim wa Zuruhim wa Ahli Baitihim. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala nasrukal barakah wa syafa'ah wal karamah wal izajah wa salamajallahum al-fatihah. Alhamdulillah minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillah Syekh Jibrin Kubro, yang Sunan Gresik, Maulana Maghribi, Maulana Ishaq, wa ila yang Sunan Ampel, Tentama Sunan Giri, Sunan Yakin, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Mulia, Sunan Kudus, Syekh Ja'far Sodik, Sunan Gunung Jati, Syarif Kamil, Gunung Sumbung, Cirebon. Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala, as'alukal barakah, wa syafa'ah, wal karamah, wal izazah, wa salamualaikum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sunan Gunung Jati, Syarif Kamil, Gunung Sumbung, Cirebon, Panyimas Panatagama Pasambangan, Pambah Kuwu, Penawarang Sungsang, Cirebon, Girang, Syekh Mursadatilah, Syekh Bayanilah, Syekh Kafi, Kami Allah, Gunung Firum Sumbung, Gunung Jati, Surihim, Murahim, Bali Baiti, yang Prabukian Santang, Sultan Banten, Moran Hasanuddin, Perambahan Ratu, Sebeking, Musliman Muhammad, Sultan Haji, Syekh Mansur, Sultan Agung Sabar, Syekh Sultan Agung Mufakir, Pangeran Purba, Bayang Saudara, Tubuh Siwantaka, Kewa Syekh Pangeran Citra Pangeran Sagiri, Husain Habib Husain bin Abu Bakar Al-Yadu Suara Batang, Habib Muhammad Abdurrahman Alawi Kampung Banan, Wasanaki Imin Kebunyamin. Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala, asalkan barakah, wasyafa'ah, wal karamah, wal ijazah, wassalamualaikum al-fatihah. Na'udzubillah minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratan Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abu Yahya alaihissalam wa Abu Yasir al-Qadir Jailani wa Abu Yamin Bunyamin wa Abu Fajar Ibrahim wa Bahru Syinabin Firman al-Fatihah. Na'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Khususan Mbah Fajar Ibrahim bin Salim. Assalamualaikum ya Buya. Assalamualaikum ya Waliullah. Assalamualaikum Mbah Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala. Assalamualaikum barakah. Syafa'ah wal karamah wal ijazah wassalamu alaikum al-fatihah. Na'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يا رب لنا سبحانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
Subhanallah, 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 subhanallah bihamdihi walhamdulillah, alhamdulillah, 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 alamin kulli halin wa ni'matin wallahu akbar, Allahu 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 akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah Muhammadur Rasulullah, 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 la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, sariqul wa'dil amin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, sariqul wa'dil amin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur
Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. 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 Subhanallah wa bihamdi العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله 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 Allahil azim astagfirullah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita berdoa, coba kita review pembahasan kita tadi. Di nomor 1, bersihkan hati kita dari dosa kepada Allah. Yakni bangun malam-malam salat 2 rakaat, baca astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dengan pasang niat di dalam hati adalah kita menyesali perbuatan dosa kita. Kemudian kita berjanji tidak mengulangi membuat dosa tadi. Kemudian kita mohon ampun. Insya Allah akan ampuni. Segera Allah akan ampuni. Yang kedua, bersihkan hati dosa kepada dosa kepada manusia. Yang minta ridhonya semua orang. Kalau kita pernah merusak nama dia, nama baik dia, kita minta ikhlasnya, maafkan saya. Semua orang pernah kita kenal minta maaf lahir batin. Semua orang pernah kita kenal barangkali itu berbuat salah buat dia. Minta maaf lahir batin. Sampai akhirnya kemudian cara kita untuk mendapatkan ampunan Allah, kita sedekah, niatkan pahalanya untuk semua orang pernah saya zalimi, ya Allah. Sampaikan pahalanya, pahala sedekah saya untuk semua orang pernah zalimi. Malam-malam kita baca surat Fatihah sekali, Al-Ikhlas 11 kali. Kita bilang, ya Allah, sampaikan pahala bacaan saya untuk semua orang pernah kita zalimi. 11 kali itu Allah membuat istana di dalam surga. Kalau setiap hari kita kerjakan, insya Allah ujung-ujungnya Allah akan mengampuni dosa kita. Dan malamnya kita doa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kombinasi memohon ampun tadi, yang ikhtiar kita menyampaikan pahala-pahala. Allah akan mengampuni dosa kita pada manusia. Sekarang kita bersih dari dosa pada Allah dan manusia. Tinggal sekarang bersihkan hati kita dari penyakit hati. Dari sombong, takabur. Ini paling ngerusak amal kita tuh takabur. Nomor 1 dengan kesadaran. Kita sadar bahwa takabur itu Allah benci. Cuma Allah yang boleh takabur. Yuk kita ganti dengan sifat yang rendah hati. Dengan sifat yang tawadu. Dengan kesadaran bahwa terserah Allah.
Hari ini sehat, besok sakit, hari ini mulia, besok jatuh, terserah Allah Subhanahu wa taala. Dengan sikap seperti itu, dengan zikir kita, kalau tadi zikir-zikir 3 kalimat sakti itu diantaranya akan merubuhkan sifat-sifat takabur, ujub, riya, sum'ah. Kita bahas lain kali zikir-zikir, karena setelah kita bersih dari dosa kepada Allah sama manusia, tahap berikutnya kita isi hati kita yang berzikir kepada Allah. Ini bahasanya panjang soalnya. Kita cari waktu untuk membahas masalah ini aja. Kalau ini sudah tercapai, yang berikutnya adalah tahapan kita tenggelam ke lautan makrifat. Itu tahapan yang ketemu saya kita ngobrol berdua aja. Karena tahapan yang paling ujung. Ini kita berharap Allah berkenan bukakan pintu. Ini yang paling susah, pintu ini yang paling susah dibuka. Tidak ada ikhtiar kata Imam Abu Bakar As-Siddiq yang bisa membukakan pintu tadi. Tapi ajaibnya orang-orang tertentu bisa bukakan buat kita. Rasulullah bisa bukakan pintu. Enak masuk tuh. Dan orang tertentu kalau dia kutubil aulia dia bisa kena masuk katanya. Makanya baik-baikanlah sama mereka. Kita hormat kepada mereka. Tapi kalau panjenengan ngirimin saya Fatihah itu kan seakan-akan panjenengan sedang ngirimin guru-guru saya Al-Fatihah, nyambung semuanya itu. Dari saya ke guru-guru terus sampai ke Rasulullah di atas. Baik, sekarang kita berdoa. Doa itu kata Allah dalam Al-Quran, fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau mereka bertanya, katakan aku dekat. Ini kaidah pertama yang paling penting. Katakan aku dekat, kata Allah. Seberapa dekatnya Allah pada kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bersama kamu dimanapun kamu berada. Sekarang kita bukan bertujuh, kita berdelapan. Yang kedelapan Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita dimanapun kita berada dan sudah berjanji akan mengabulkan doa kita. Ya, kita doain sama-sama. Amin. Subhanallah, alhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala hamdu wala quwwata illa billah. Hadara ma'alimullah wa jinata ma'alimullah min ma'alimullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'il anbiya'il mursalin jami'il awliya ila fi kulli lamatin wa nafazin bi adri kulli ma'lumin. Ilahana ya Allah. Berkumpul bersimpul kami di hadapan-Mu. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta. Alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana wa lam yasalam yakun walhamdulillah quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna qad bi kulli syai'in ilman. Allahumma ujib wajhikal karim. Allahumma inna ujib wajhikal karim wa bi ismikal azim bi kalimatil hikmati min syarri virus corona, min syarri virus influenza, min syarri marudi diabetes, min syarri marudi cancer, min syarri marudi stroke, min syarri kulli maradin anta ahid min asyatiha inna rabbana ala siratin mustaqim. Allahumma ujib wajhikal karim wa bi ismikal azim bi kalimatil hikmati min syarri nafsi, min syarri anfusina, min syarri ghairi, min syarri kulli syaitanir marid, min syarri kulli dabatin anta ahid min asyatiha inna rabbana ala siratin mustaqim. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin ya Allah. Allahumma inna zalamna anfusana zaman katsiran kabiran wa la yaghfiru dzunubana anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ilahana. Terimalah puja dan puji kami. Syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat makan, tidur, nikmat sejahtera, nikmat tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Nuhun Gusti. Walakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa lakal khalqu kulluhu bi yadikal khairu kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu. Limpahkan rahmat kasih sayang. Limpahkan rahmat taufik, hidayah, inayah, maghfirah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala kekurangan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari dosa, dari penyakit hati. Bukakan mata hati kami agar dapat ma'rifah, agar kami dapat mencintai-Mu. Karuniakan kami yang dunia. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Ampuni mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat mereka. Berikan mereka kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan mereka kekuatan agar dapat menjauhi larangan-Mu. Walhamdulillah quwwata illa bika. Walhamdulillah quwwata illa bik. Ilahana. Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu.
Yamhullahu may yasha'u wa yuzbitu 'indahumul kitab. Kalau tertulis dalam kitabmu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini atau tahun depan, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitabmu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini atau di tahun depan, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitabmu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini atau di tahun depan, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepadamu ya Allah. Sampai umur kami di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepadamu dalam ridhamu. Berikan kepada kami semua tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepadamu ya Allah. Sampai umur kami di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepadamu dalam ridhamu. Jauhkan dari godaan setan. Jauhkan setan dari kami. Sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Putuskan setan dari kami. Sebagaimana putusnya mereka dari rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam, kekuatan lahir batin jasmani rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar selalu bersyukur atas segala nikmat yang Kau limpahkan. Berikan kami kekuatan agar selalu bersabar setiap langkah hidup kami jalani. Wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bik. Ilahana, limpahkan kami rezeki yang luas, yang banyak, yang halal ya khairul rezekin. Limpahkan kami rezeki yang banyak, yang halal ya khairul rezekin. Bekal kami ibadah kepadamu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin bi adri anwa'i rizqi wal futuha. Ya basitul ajab sutur rizqi liman yasha bi ghairi hisab. Wabsut alaina rizqan wasi'an halalan. Wabsut alaina rizqan wasi'an halalan min kulli jihatin min huzaini wa bika bi ghairi manati mahlukin bi mahdi wa bikaromika ya Rahman. Sembuhkan kami dari segala penyakit yang kami derita. Sembuhkan kami dari segala penyakit yang kami derita ya Allah. Anta syafi, la syifa syifa'uka, syifaan yarsakuman ya Allah. Memohon kehadiratmu ya Allah. Jauhkan kami dari bahaya, dari bencana, dari penyakit. Jauhkan kami dari bahaya, dari bencana, dari penyakit ya Allah. Jauhkan kami dari bahaya, dari bencana, dari penyakit. Ilahana, memohon kehadiratmu. Jadikan kami dan seluruh keturunan kami, anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit, seluruh keturunan kami sampai 7 turunan kami, orang-orang yang saleh-saleh, orang-orang yang takwa kepadamu, orang-orang yang berhaji. Jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat. Jadikan dari orang-orang berbahagia dunia akhirat. Memohon kehadiratmu dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala kekotoran jiwa kami ya Allah. Memohon kehadiratmu. Tuhan kami yang maha suci, Tuhan kami yang maha kuasa, Tuhan kami yang maha agung, memohon dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan diri-Mu, kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah, bikaromati ya Buya Fajar Ibrahim, bikaromati ya Buya Imin Bunyamin, bikaromati ya Buya Syab Budir Jailani, bimu'jati Muhyiddin al-Islam, bimu'jati Ihdina salam nas'aluka bi kulli ismin huwa laka samita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamta ahadan min khalqika aw istatharta fi ilmil ghaib 'indaka an taqabbal hajatana an taqabbal ibadatana istajib lana da'watana bi haqqi la ilaha illallah muhammadar rasulullah wa bi syafaati rasulullah sallallahu muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmati azizil hakim bi rahmati aliyil azim bi rahmatika qawiyyul matin bi rahmatika salamul mu'min birahmati muhaiminil aziz birahmatika ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad birahmatika qadiyal hajat birahmati mujibir da'wat sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa nafsihi wa jinnati rizqi kalimatihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Buya Fajar Ibrahim wal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
Salawatullah alaika Allah ya Nabi. Salam alaika ya Rasul. Salam alaika ya Habib. Salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.